Yang belum masuk di absen dulu atau udah semuanya? Siap. Yang belum masuk, yang sudah masuk, Pak Duden, sudah, Pak Heriawan, Pak Iman, Pak Jatjat, Pak Karna, Pak Ibu Leli, Ibu Lilis, Bapak Haji Nandar, Ibu Nia, Pak Ibu Siti, Ibu Hajah Tini, Pak Yosep udah rupanya Pak. Oke, sip. Notokan membeli. Enggak. Oh, Abi, oke. Siap, boleh? Mangga Bu Haji Tini. Oke. Di skill scan Bulis iya share screen. jendela, oke. Terus yang mana? Ini ya. Terus engke nyarinya gimana itunya? Oh, kelak. Apa-apa ya. Alhamdulillah belajar terus Bu Haji. Oke, belajar, Pak. Terus Mantap. gimana? Udah itu. Oh, iya gitu. Terus Iya, gitu lah, Ras. punten Pak nuju diajar, Pak. Emang. Udah gitu. Terus Mantap semangat. Sami sareng abdi Bu Haji. Tiasa wae. oke. Gimana? Pak Dian mah teu lebat wae Pak Diannya. Tutup. Presentasikannya. Terus page Pak Haji eta Tanah-tanah. beratna terus Oh, Allah. oke. Nah, udah oke, alhamdulillah. Alita naona. Gaptek Pak, sorry. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Belajar. Gak apa-apa lah. Alhamdulillah. Sebuah perjuangan dalam belajar. Oh, bisa dibaca ya. Oke, itu kan udah diklik dari tadi ya. Terus Yang 11:30. bukan. Oke, yang ini nih tin. Nah ini. Terus Widih. Oke, ini. Oke, ini ditutup. Boleh. Terus? Nih. Klik. Terus? Macet, Pak. Macet. Baik. Ya. Pak Ustadz Jajat. Udah tuh. Oke, itu. Pak Sana bisa bantu tuh Pak Sana. Ada di sana. Mana ini? Yus, tong digedewahkeun hawatos. Beri semangat. Ayo. Semangat. Oke. Semangat Bu Haji, semangat. Bukan, ini. Oke, dari sini diklik gitu kan ya. Dibuka dulu Bu Haji tanda panah. Balik lagi tuh. Nggak bisa. Iya ini. Iya. Nah, udah muncul. Oh. Tadi menu Abi. Udah enggak Pak, itu aja Pak, Jajat aja nggak apa-apa. Oh, maaf ininya ngeheng. Ada trouble ya nggak apa-apa Bu Haji. Oke. Enggak Pak siapa? Oh, Alimen, da abdi mah dalungguh tara nyaur janten Alimen. Baik, mohon maaf mungkin ini karena ada trouble dua-duanya ya. Pak Jajat juga trouble. Silakan kalau gitu Bu Lilis aja lah tampil ya, Bu Lilis. Udah siap kayak Bu Lilis. Ya, silakan Bu Lilis. Tapi maaf ya kalau salah.
Enggak apa-apa. Dimaafkan, Bu. Abdi ge salah. Yang saya tidak akan maafkan yang tidak membuat. Ini sudah terlihat. Ya. Ya, silakan. Mata pelajarannya bahasa Indonesia, fase D kelas 7, capaian pembelajarannya. Pada akhir fase D kelas 7, pelajar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu mengidentifikasi unsur cerita fantasi berupa berupa tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, waktu dan tempat dan amanat. Kemudian tujuan pembelajarannya 7.1, pelajar dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, itu oleh saya diberi tanda yang kuning seperti yang tadi itu termasuk ke dalam kompetensi ya. Kemudian dengan kata-kata sendiri itu termasuk ke dalam variasi dan cerita fantasi itu adalah kontennya. Konten, betul, sip. Iya. Kemudian tujuan pembelajarnya, pelajar dapat menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Itu sama ya, saya beri tanda. Kemudian yang ke tujuan pembelajaran 7.3-nya, pelajar dapat menyimpulkan amanat yang terkandung dalam cerita fantasi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu ya. Menyimpulkan termasuk kompetensinya, cerita fantasi kontennya dengan menggunakan kata-kata sendiri itu termasuk ke dalam variasinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Lilis jangan dulu ditutup. Rekan-rekan dari masih ada yang salah Pak ya? IHT peserta silakan, ada yang mau ditanyakan ke Bu Lilis. Bu Lilis sudah mampu membuat ATP ya. Silakan. Oke. Bu Leli barangkali mau menanggapi ATP Made in Bu Lilis. Pak Heriawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Atos mantap saya satu nuhun. Siap. Gitu Sugan ya bakal lila, dan komentar cepet gini. Oh iya? Baik, Ibu Bapak, jangan dulu dikomentari oleh saya ya. Tapi secara overall itu alhamdulillah sudah mengarah kepada apa yang diharapkan dari sebuah ATP ya. Dan nantinya Ibu Bapak ATP itu sendiri tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak buat di sini nanti bervariasi ya, jumlahnya tergantung dari tingkat kedalaman kontennya. Saya berharap kalau bisa semua peserta bisa menampilkan hasil karyanya sebagai bukti bahwa Ibu Bapak melakukan hal yang benar di IHT. Ditutup Pak? Silakan Bu Lilis. Nah, ditutup Bu Lilis. Ini? Oh iya ya, silakan tutup. Bunia, tetehku Bunia masih ada. Mangga Bunia. Bunia, hasilnya biasa ditampilkan Bunia. Nang ning nang ning nang ning nang. Ini Pak hasil kok. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Silakan Bu Haji dijelaskan. Pada akhir fase D, kelas 7,
CP-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya, menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kompetensinya menjelaskan pengertian interaksi sosial dan lembaga sosial, kontennya interaksi sosial dan lembaga sosial, variasinya menjelaskan macam-macam norma dari lembaga sosial. Tujuan pembelajarannya mengemukakan pengertian lembaga sosial, menjelaskan macam-macam norma, menjelaskan jenis dan fungsi lembaga keluarga, menjelaskan jenis dan fungsi lembaga agama, menjelaskan jenis dan fungsi lembaga ekonomi, menjelaskan jenis dan fungsi lembaga pendidikan, menjelaskan jenis dan fungsi lembaga politik. Itu saja Pak yang bisa saya buat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Yang salah itu kalau tidak membuat. Betul. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pukul ke. Selanjutnya silakan Berikut tuh. Pak Iman barangkali. Silakan Pak Iman. Pak Yosep anu tadi teh mana? Tampilkan Pak Yosep. Oh, Otep. Nu kayak ngabi. Dijual. Sampai ngantos Pak Yosep sok Pak Yosep lah tuh. Maksudnya presentasi gitu? Mohon sok. Oh, siap. Tapi mah hayang sadayana tampil ya teh. Mumpung waktuna panjang luasa. Yang kuning no? Terus ketinggal Bapak, Ibu? Atau alah ieu anu kieu Pak Yosep. Kelan. Tadi Sengaja materi nu kieu sepadas ya, rada jagjak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo kesempatannya. Hari ini saya akan memaparkan tentang apa yang tadi diperintahkan sama Bapak Ketua, bahwa yang tidak mengerjakan itu adalah yang salah. Makanya saya takut salah mengerjakan lah. Untuk alur tujuan pembelajaran TP, di sini saya mengambil materi dari bahaya pergaulan bebas. CP-nya atau capaian pembelajarannya itu memahami perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Untuk tujuannya yaitu pelajar dapat menjelaskan dan mengidentifikasi serta menganalisis perilaku sehari-hari yang dapat menyebabkan terjerumus ke dalam seks bebas, penggunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Nah, di sini saya mengambil untuk kompetensinya yaitu menjelaskan. Selanjutnya untuk kontennya yaitu materinya seks bebas, narkotika, dan obat berbahaya lainnya. Selanjutnya untuk variasinya mengidentifikasi serta menganalisis. Selanjutnya untuk tujuan yang kedua yaitu pelajar dapat mencari informasi lainnya tentang prinsip-prinsip pencegahan terhadap bahaya seks bebas, nafja, obat berbahaya, dan dari berbagai sumber media cetak dan elektronik. Untuk kompetensinya yaitu mencari kata kerjanya. Yang kedua untuk kontennya itu seks bebas masih obat dan seks bebas, nafja, dan obat berbahaya. Saya terlalu besar itu ngebloknya, mohon maaf. Dan yang ketiga, pelajar dapat mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok tentang prinsip-prinsip pencegahan terhadap
penggunaan narkoba, cara-cara pencegahan penggunaan narkoba dari diri sendiri, dan cara-cara pencegahan penggunaan narkoba. Mungkin itu sengaja saya tidak pakai warna itu supaya Bapak-Bapak Ibu bisa menilai sendirilah ya. Mangga sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus Pak Otep. Silakan. Oh, yang kesebut. Atur nuhun Pak Sehu. Mangga Pak Otep ditutup dulu presentasinya. Selanjutnya silakan disusul oleh yang belum. Pak Haji Nandar, silakan. Ya. Belum, sedikit sebentar lagi. Oh, Masih di otak-atik. Saya boleh bertanya Pak, itu udah raise hand dari tadi aku aduh, semua raise hand dari orang mereka manual orang. masuk di Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat. Saya mewakili dari ranah BK. Inginnya gini, mungkin dari peserta kan ada Pak Cuk ya, dari IPA dan dari dari matematika ada Bu Haji Tini ya. Bisa nggak saya untuk nambah wawasan saya, ATP yang IPA-nya seperti apa dari Pak Cuk dan dari Bu Haji Rizka, dan untuk matematikanya seperti apa dari Bu Haji Tini sama Bu Haji Rike mungkin. Bu Haji Siti ya, mohon maaf Bu Haji Siti. Itu yang saya butuhkan supaya kan tetap saya dari hasil asesmen kepada anak yang dianggap sulit itu salah satunya adalah matematika dan IPA, selain misalnya bahasa Inggris, dan kemarin ada juga yang menyebutkan yang susah itu bahasa Sunda. Hatur nuhun, hapunten pisan hapunten supaya simkuring nambi wawasan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, atau kalau begitu Bu Haji Tini biasa diulangi lagi. Tos siap. Sami di IPANA Pak Cuk sareng Bu Haji Rizka Pak Ketua. Ya. Bu Haji Tini kumaha tos siap? Begini aja, file yang Bu Haji Tini itu bisa dikirimkan saja ke rekan kelompoknya, biar rekan kelompoknya yang Oke, kita coba Pak. Saya pingin bisa. Wis, Oke. mantap. Siap. Klik ini, jendela, terus ke file 10, oke. Share. Klik yang ini. Nah, mana? Filenya Belum. file yang akan ditampilkannya sudah ada di luar di jendela. Ada bisa materi dewasa nol keluarna. Saya harus nama ini di itu. kenapa? Bulis. Stop. Oke. Maaf ya. Apa-apa Bu. Saya pengen belajar biar aja. Siap Bu Haji. Oke. Jendela. Santai saja Bu Haji. Ini mah hanya folder Bu. Jadi yang saya itu di dalam folder berarti harus dari sini. Ya. Ibu buka dulu file Gitu, yang Pak? akan ditampilkannya dibuka dulu Bu. Udah tadi juga udah nyoba dibuka tapi nggak masuk. Oke, tuh ini kan. Tuh, terus udah gini. Tidak ada. Dibuka sok masukin enggak? Dibuka sok masukin. Oke, bentar. Cari Pak Heri, cari. Ini ya, ini. Masuk hijau. Ya Allah. Terus kumaha? Tos Bu Haji tampil atau saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tos lebat, alhamdulillah. Raos.
Alhamdulillah. Layarnya pada belum diagegan Bu Haji. Oke, belum Layarnya pada belum diagegan. kelihatan. Boleh di layar abdi mah nggak ada. Oh, jadi kumaha? Ya, Oke, lintas aja, lintas. oke, kita dulu. Enggak, Bu Haji, terus kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten kasadayana mahlum sepuh janten rada-rada gaptek. Oke, untuk pelajaran matematika ini alur Beres, Bajat, beres. tujuan pembelajaran matematika, capaian pembelajarannya. Saya bacanya harus ini ya, harus dekat karena nggak kelihatan. Peserta didik dapat menemukan cara untuk menentukan luas permukaan dan keliling persegi dan persegi panjang dan menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, di sana peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat yang ada pada bangun persegi dan persegi panjang dan menunjukkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada kompetensinya, yaitu mampu menyebutkan dan menunjukkan. Kemudian ada kontennya, bangun persegi dan persegi panjang. Kemudian variasinya ada di sifat-sifat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya, persegi panjang mampu menggambar kerangka persegi dan persegi panjang pada kertas berpetak. Kompetensinya mampu menggambar, kemudian kontennya persegi dan persegi panjang masih, dan variasinya berbicara tentang kerangka. Oke. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang, serta menentukan penyelesaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensinya mampu menentukan, kemudian kontennya persegi dan persegi panjang, kemudian variasinya ada di keliling dan luas. Terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persegi dan persegi panjang. Kompetensinya mampu menyelesaikan, kemudian kontennya persegi dan persegi panjang, dan terakhir variasinya adalah masalah kontekstual. Oke, barangkali itu. Baik, tepuk tangan dulu untuk spesial untuk Bu Haji ini ya. Dengan berbagai upaya dan cara ahlinya bisa menyelesaikan dengan tuntas sebuah perjuangan yang luar biasa patut kita hargai ya. Baik, Ibu Haji, silakan ditutup lagi. Silakan yang belum, Pak Jajat mungkin sudah siap-siap. Atau Pak Haji Nandar sudah siap? Oh, siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum muncul ya? Belum, Pak Ji. Ya, memang belum dimunculkan, Pak. Bentar. Aripok teh. Aripok teh. Ustaz, serius ya? Pak Haji Nandar luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah muncul ya, Pak ya? Sudah. Udah. Baik, emang udah dimunculkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pemaparan dari saya tadi hasil utak-atik ya tentang ATP, alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP-nya adalah yaitu pada fase D kelas 7. Dalam bahasa Inggris, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulisan tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasi. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, menulis tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalaman dengan lebih terstruktur. Pelajar memiliki kebiasaan membaca dan untuk hiburan menambah pengetahuan dan keterampilan. Tujuan pembelajarannya yaitu
Siswa mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, menulis tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Jadi di sini ada siswa mampu menanggapi ya dan mempresentasikan, itu adalah masuk ke dalam ranah kompetensi ya, kompetensi. Dengan informasi yang dipaparkan adalah konten. Sementara berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Diskusi ini adalah varian dari variasi atau berpikir kritis ya. Menulis tanggapan itu adalah ini buru ya. Menulis tanggapan itu berpikir variasi ya, atau warnanya apa? Tapi warnanya masih ini ya. Mohon maaf, mungkin salah warna ini. Ini masuk ke dalam konten variasi ya, menulis tanggapan. Sementara bacaan ini adalah konten. Maaf kalau warnanya jadi beda ini. Betul atau ya? Menggunakan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman konten ya. Oh ya, jadi yang biru itu konten. Selanjutnya siswa mampu menjelaskan. Menjelaskan ini adalah ranah dari apa tadi? Yang warna kuning itu? Ya, kompetensi. Kompetensi. Kemudian menjelaskan apa? Kandungan teks. Kandungan teks adalah konten. Untuk menyampaikan pengamatan. Menyampaikan juga adalah konten sebetulnya bukan konten, kompetensi, dan menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih struktur, menggunakan bahasa sendiri. Bahasa sendiri ini adalah variasi sebetulnya, yaitu bagian dari berpikir kreativitas atau variasi. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa Pak Haji Nandar. Silakan dikembalikan lagi. Oh ya, baik. Silakan yang belum. Pak Jaja tadi sudah. Bisa yang lain dulu Pak, Nek. Saya lagi ada tamu. Pak Heriawan bagaimana? Pak Heriawan ke Pak Iman tuh, Pak Iman silakan. Toilet dulu. Sebentar ini mau masukannya. Oh, mau masukkan ya sebentar. Iya, mungkin yang lain dulu ini mau masukkan. Bu Leli, silakan mau mencoba Bu Leli. Gaptek Pak, tetiasa ngayeukeun anak. Oh, Ibu nggak pakai laptop Bu? Pakai iya. Ibu lihat yang titik 3 di bawah, titik 3 itu yang dekat, yang merah telepon ada? Iya, ada. Di sebelah kirinya lagi ada tanda panah ke atas. Itu diklik Ibu. Presentasikan sekarang, diklik. Ada juga papan tulis virtual yang itu. Itu ada kotak Bu, yang ada gambar kotak, ada panah ke atas di bawah itu. Ada tidak? Enggak ada. Setelah ini telapak tangan ada tanda panah, Bu. Nah, silakan Bu Lilis dipandu. Layar penuh, ubah latar belakang. Pilih jendela. Ada jendela. Bukan. Jendela
Uyang Bapak ah. Mana gak ada. Bade moal. Sok we nu lain heula Pak, nu sanes heula ah. Pak. Katanya Pak Ustadz Jajat siapa? Bangga, Bajat. Ustaz silakan Pak Ustaz. Tampil aku mak. Ini. Ayo. Perjuangannya dihargai sekali di sini. Ini. Ini ya? Iya. Iya. Mantap. Muncul. Ya. Silakan Pak Jajat. Sudah tampil. Berapa? Kurang jelas ya. Sudah kebaca? Udah Pak, bisa Pak? Bisa masuk, silakan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba untuk memaparkan hasil kerja saya. Mudah-mudahan ini banyak salahnya supaya bisa lebih diperbaiki. Baik, untuk alur tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam PAI fase D kelas 7. Capaian pembelajaran atau CP pada akhir fase D kelas 7, pelajar memiliki kemampuan membaca Al-Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Pelajar mampu memahami dan menginterpretasikan surat Al-Kafirun sesuai dengan tujuan dan konteks sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan surat Al-Kafirun yang dipaparkan. Pelajar mampu berpartisipasi dalam diskusi, menulis tanggapannya sesuai pengalamannya dan pengetahuannya. Pelajar memiliki kebiasaan baik sesuai pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Terus bagaimana Pak? Oke. Itu kebacanya baru atasnya aja Pak Jat? Nggak bisa jalan ini Pak. Terus Pasana, tolong dibantu Pasana. Di belakangnya kayaknya ada Pasana. Dia tampil ke bawah. Kedap. Tampilkan ke bawahnya Pak, belum. Nah, terus. Nah, silakan Pak Jajat dilanjutkan. Kemudian tujuan pembelajaran 71, pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami Quran surat Al-Kafirun untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Tujuan pembelajaran 7,2, pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Kafirun agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ketiga 7,3, pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang relevan untuk menganalisis pemahamannya dalam surat Al-Kafirun. Terima kasih itu Pak. Baik, untuk tujuan yang 7,1, tujuan pembelajaran, kompetensinya mampu membaca dan memahami Quran surat Al-Kafirun. Kemudian untuk kontennya adalah
surat Al-Kafirun. Kemudian untuk variasinya mengidentifikasi. Dalam tujuan pembelajaran yang kedua, untuk kompetensinya mengidentifikasi dan menganalisis. Kemudian kontennya nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Kemudian variasinya adalah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilaksanakan. Nah, tujuan yang pembelajaran yang 7,3 kompetensinya mengajukan pertanyaan, kemudian kontennya surat Al-Kafirun masih, kemudian variasinya adalah mengklarifikasi. Terima kasih Pak, itu saja. Mungkin bisa disempurnakan, bisa nanti sama Pak pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajat sudah berpartisipasi menyampaikan ATP-nya ya untuk agama. Silakan Pak Iman tadi teh sudah siap Pak Iman? Sebentar ini mau coba ya, mau menampilkan sebentar. Ya, Pak Iman. Semangat Pak Iman, semangat. Siap. Tadi sudah. Waduh, bentar. Sip, Pak Iman sudah muncul. Jangan lupa di-unmute Pak Iman, belum di-unmute. Ya, ini. Gimana ya? Sebentar dulu. Ya, sudah muncul ini? Sudah Pak Iman, sudah. Ini penggesernya lupa nih gimana nih. Ya baiklah, mungkin ini dari saya ada pelajaran MAPAL Seni Budaya, itu kebetulan sub bagiannya ada seni rupa. Ya untuk lumayan ini utak-atiknya ada proses. Ya. Iya, penting ada utak-atik. Dari MAPAL Seni Budaya, Seni Rupa, pertama capaian pembelajarannya, CP-nya, pada fase D kelas 7. Peserta didik mampu menciptakan karya seni ragam hias dengan memahami corak ragam hias dan mampu mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran seni budaya, ragam hias, flora, dan fauna, serta dapat menyelaraskan pemikiran dan tindakan untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan dan menggabungkan pengetahuan elemen seni rupa atau prinsip desain dan keterampilan dan yang telah dipelajari sebelumnya dan konteks ekspresi pribadi atau sesuai topik tertentu. Untuk tujuan pembelajaran 7.1
7.1 yang pertama, peserta didik memahami fungsi ragam hias sebagai warisan budaya Nusantara. Memahami di sini tadi sudah ini ada merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa untuk sebagai memahami juga dia mengidentifikasi juga di dalam memahami itu ada identifikasi tentang ragam hias. Fungsi ragam hias di sini menunjukkan kontennya dan variasi mungkin dijelaskan di itu warisan budaya ini merupakan warisan budaya merupakan yang ada di Indonesia keragamannya budaya atau hasil kaya yang ada di Nusantara. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mencerdaskan dan dapat mengimplementasikan fungsi ragam hias dengan menggunakan kreativitas. Ada kesalahan ini, maaf tadi mungkin belum diedit. Menjelaskan juga kalau mungkin menjelaskan di sini intinya sama yaitu dia punya kompetensi ya, mengimplementasikan juga merupakan variasi ya. Fungsi ragam hias di sini ya adalah kontennya ya, sama dan menggunakan kreativitas peserta didik ini merupakan variasi ya. Kreativitas di sini maksudnya si anak bisa memberikan tadi selain mengidentifikasi dia juga bisa memberikan suatu mengomentari ya, mengomunikasikan apa yang dia lihat, apa yang dia pengalaman yang dia lihat dalam sehari-hari ya. Dia jelaskan ya kepada teman-teman menurut penalaran dirinya sendiri ya. Itu mungkin ke pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Itu untuk sementara ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ketua. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali. Pak Karnata, sakedap abdi. Mohon izin bade keluar, ieu raka kritis di rumah sakit. Innalillahi. Mohon mangga Bu. Abi bade izin lah keluarnya Pak Karnata. Mangga Bu Haji mangga. Jangan tagihan Bu Haji. Ya, assalamualaikum. Baik Ibu Bapak, Pak Heri mungkin Pak Heri yang TIK gimana? Mana dilanjut ya? Baik Ibu Bapak, sambil nunggu mungkin Pak Heri ya. Secara keseluruhan alhamdulillah Ibu Bapak, yang penting di sini ada usaha untuk mencoba dan membuat ya, karena suka tidak suka kita akan dihadapkan dengan harus membuat ATP ya. Makanya walaupun di judulnya tugas kelompok, saya sengaja diarahkan ke mapelnya masing-masing supaya kita sama-sama khususnya mapel itu membaca CP-nya sendiri ya. Jadi seperti kemarin nggak jadi masalah sebetulnya. Yang kemarin itu kan CP-nya itu satu mapel ya. Walaupun yang konsekuensinya ya mapel yang lain tidak bisa mendalami atau pendalamannya kurang terhadap CP mapelnya. Nah dengan cara seperti ini mudah-mudahan Ibu Bapak bisa lebih memahami lagi. Jadi tujuan IHT ini salah satunya ya, yang mungkin diharapkan kita memiliki, kalau kata Pak Haji Arama, aware ya, aware terhadap sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bisa berkaitan dengan kontennya, bisa berkaitan dengan caranya. Seperti tadi berkaitan dengan konten, alhamdulillah semua sudah sama-sama menggali dari mapelnya masing-masing ya, menemukan ada yang namanya CP, elemen, ada fase dan segala macam. Walaupun ngerti tidak ngerti, paling tidak kita sudah membaca itu ya. Ada usaha. Sampai-sampai ada usaha juga dalam hal penggunaan IT ya, seperti Bu Haji Hatini ya. Alhamdulillah dengan usahanya yang luar biasa akhirnya berhasil. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat yang lain nih, bahwa siapapun sebetulnya sama-sama belajar ya. Tidak ada urusannya dengan masalah usia, tidak ada terlambat untuk belajar.
Jadi sebuah kemajuan besar bagi sebuah sekolah bahwa intinya kita semua mau belajar ya, bukan masalah benar salah, tapi mau belajar dan mau berbuat sesuatu. Masalah benar salah itu nomor sekian ya. Alhamdulillah Ibu Bapak dari beberapa teman-teman yang menyampaikan sebuah ATP, saya tidak melihat benar salahnya di sini, tapi ada beberapa hal yang perlu Ibu Bapak garis bawahi ya. Yang pertama, kalau kita mau membuat sebuah perangkat pembelajaran, CP itu boleh dikatakan sebagai ya kalau bahasa agama itu kitabnya mapel ya. Sebab KIKD kita berangkatnya dari CP. Makanya Ibu Bapak saya sangat memohon, bukan saya sebenarnya sekolah ya, sekolah penggerak ini sangat memohon kepada Ibu Bapak yang terutama ngajar di kelas 7, tolong CP mapelnya dibaca lagi, dipelajari lagi isinya seperti apa ya. Kemudian Ibu Bapak, yang kedua, setiap CP yang Ibu Bapak miliki atau Ibu Bapak baca di setiap mapelnya masing-masing, itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan satu sama lain Ibu Bapak ya. Sebagai contoh, karena saya kebagian ngebagi-bagi materi, ya saya juga akhirnya buka semua CP yang setiap mapel. Ternyata bedanya sangat luar biasa ya. Contoh saja yang paling mendasar di elemen ya. Di beberapa CP elemennya itu macam-macam, ada yang 4, ada yang 5 ya. Bahkan kalau di IPS itu elemennya cuma 2 ya. Di IPS yaitu yang pertama elemen pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses. Mungkin ya lebih sederhana mungkin ya. Kalau saya ini sebagai gambaran saja, kalau di IPS itu ketika bicara elemen pemahaman konsep berarti kita berbicara tentang kekuatan kontennya itu sendiri ke IPS-nya. Dan bicara elemen keterampilan proses itu berarti bicara bagaimana IPS itu sendiri menjadi suatu konten, suatu bahan yang bersifat aktualitas atau mendemonstrasikan atau mengaplikasikan materi-materi IPS itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu lebih artinya ke sana. Cuma 2 itu saja ya. Nah untuk kontennya itu sendiri ada di bagian atas. Nah itu karakteristik IPS seperti itu ya. Mapel yang lain pun sama ya. Bahkan tadi saya sempat berkomunikasi dengan Bu Hajah Ceni ya. Saya menanyakan, Pak kalau di seni budaya itu CP-nya itu sampai ada 4 ya Bu Ceni ya. Kalau tidak salah ada 4. Ada 5 ya. Oh ada 5. Ada seni musik, seni tari, seni teater. Bantu Bu Ceni apa lagi? Ditambah prakarya disatukan dengan seni budaya itu. Oh iya. Coba di absen Bu Ceni, biar saya juga tahu ada Iya. seni. Itu kan kalau di kurikulum 13 kemarin seni budaya itu terpisah dengan prakarya. Nah sekarang disatukan. Kemarin juga kelas saya waktu ikut diklat komite itu disatukan antara seni budaya dengan prakarya. Seni budaya itu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Ditambah dengan prakarya. Prakarya juga ada 3, kalau tidak salah ada 3 CP. Seni budaya ada 4, prakarya ada 3 CP. Begitu. Baik. Terima kasih informasinya Bu. Nah Ibu Bapak itu ada informasi tambahan ya buat kita semua bahwa sekali lagi karakteristik mapel itu berbeda. Dan tadi ada pertanyaan dari Bu Ceni, mungkin nanti Pak Haji Ella bisa membantu memberikan pencerahan dan penguatan secara overall keseluruhan ya berkaitan dengan masalah ATP ini. Mungkin saya menyambung dari Bu Ceni, ada pertanyaan katanya bagaimana untuk guru seni budaya, apakah setiap CP yang 5 macam itu harus disampaikan semuanya kepada siswa sesuai dengan fasenya atau itu berupa pilihan? Seperti kurikulum 2013 kan tidak mesti semua seni teater, seni musik, dan seni yang 4 itu harus muncul. Ada keleluasaan 2 saja yang ditampilkan sesuai dengan mungkin ketersediaan guru yang linear dengan SBK-nya. Nah mungkin untuk lebih menguatkan dan sekaligus memberikan pencerahan tambahan, kami persilakan Pak Haji Ella untuk memberikan waktu untuk memberikan penguatan dan pencerahannya. Silakan Pak Haji.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah sangat luar biasa. Hari ini bisa saya wujudkan dan buktikan ternyata seluruh peserta itu mampu, saya ulangi ya, seluruh peserta itu mampu menunjukkan dirinya berbeda dengan 3 hari kemarin ya. Karena mereka sebut saja mau berekspresi itu mikir 2 kali. Oh nanti kalau dikritisi Pak Karnata gimana? Kemudian dikritisi oleh komite pembelajaran yang lain seperti apa? Karena mereka kan beda kelas kan, beda kelas. Pak Karta dan teman-teman ini panggung kedua, sementara mereka kan panggung pertama ya. Jadi hari ini dapat dilihat bagaimana suaranya peserta itu semua tampil. Misalnya kesulitan yang dialami oleh Bu Leli misalnya, mohon maaf. Nanti Pak Sana bagi teman-teman yang mampu belum melakukan itu dipandu ya, dipandu dalam bentuk share screen seperti ini saja, langkah-langkahnya seperti apa ya. Saya ingat hari pertama ikut BIMTEK kan punya masalah dengan LMS. Ternyata teman saya guru dari Palu itu membimbing luar biasa Bu. Karena kita adalah padu padan, maka saya bilang bahwa kalau saya bisa membantu orang, bantulah, nggak usah mikirin apapun. Ternyata nggak usah mikir nanti Pak Nandar di akhirat nanti terlalu jauh lah. Hari ini saja juga misalnya, saya dibantu banyak pihak. Makanya saya sebagai pengawas tidak pernah ngoretkeun lah istilahnya ya. Apapun yang saya punya, apapun yang saya dapat ya, saya bantu semua orang. Kenapa? Pasti itu satu kalori ilmu yang bermanfaat saja sudah masuk ya. Itu Allah akan menjanjikan kalau kita membantu orang, ya pasti. Nah sekarang Pak Karnata dan teman-teman terus terang ATP ini adalah yang dikritisi, terus terang aja. Kami di kelompok 14, Mapel Matematik mengkritisi berkaitan dengan konsep ini. Kenapa? Kalau boleh saya tanya kepada Bapak dan Ibu, mana yang dulu ada TP-nya atau alurnya? Silakan Bapak dapat. Mana yang muncul? ATP itu kan alur tujuan pembelajaran. Alur tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Karnata, ya, susunan yang terurus linear dan segala macam. Nah, kalau boleh saya tanya, mana yang muncul duluan? Alurnya atau TP-nya? TP-nya, Pak. Silakan Bapak berpendapat. Betul sekali. Jadi seharusnya konsepnya jelaskan dulu TP sampai sedetil mungkin, ya kan? Kan gini, kalau saya bisanya bicara matematik ya, matematik itu ada 5 elemen Pak. Nah, kajilah CP masing-masing elemen, urutkan bikin tujuan sebisa mungkin agar CP itu tercapai gitu. Lakukan hal yang sama untuk 4 elemen yang lain. Nanti urutkan alurnya, andaikan, saya ulangi, andaikan TP di satu elemen tidak membutuhkan prasyarat di elemen yang lain, tidak memenuhi syarat di elemen yang lain, maka bisa kita tuntaskan elemen itu satu persatu dengan alur dari kelas level 7, 8, 9. Sehingga karena kita sudah terlalu dibebani dengan konsep awal alur tujuan pembelajaran, jadi mikirnya susunannya dulu. Padahal yang akan disampaikan lebih awal kan bagaimana TP itu bisa, ya kan saya ulangi, bagaimana TP itu bisa agar CPT-nya tercapai kan. Hanya bedanya capaiannya adalah satu fase. Itu dulu ya. Sehingga nanti selesai kegiatan ini, bahkan mungkin sebelumnya, duduk bersama, pastikan CP dan elemennya itu kita analisa, ini cocoknya di kelas berapa. Bolehlah menggunakan pengalaman selama ini, ya, bahwa ini kalau kompetensi ini biasanya di kelas 7, karena awal-awal untuk melakukan hal yang sama di kelas 8 dan 9. Itulah pekerjaan pertama. Kalau dulu kan struktur kurikulum itu sudah dijelaskan ya, KIKD-nya di level mana, di semester mana. Hari ini guluntungan, saya ulangi, hari ini guluntungan karena fase untuk kelas SMP itu 7, 8, 9 dapat dibayangkan ya. Jangan sampai nanti begitu dianalisa oleh kelas 7 muncul keluhan di kelas 8, kok urutannya seperti ini. Makanya nanti akan sangat berbeda ATP-nya
kemudian uraian CP dengan elemennya, satu sekolah dengan sekolah yang lain. Itu tergantung pada analisa kita. Jadi biar nanti nggak pusing Bapak dan Ibu, pastikan CP-nya baca kata Pak Karnata betul, analisa elemennya, analisa oleh Bapak dan Ibu elemen ini, coba susun TP-nya kira-kira berapa untuk bisa mencapai elemen CP tersebut. Kemudian setelah tadi diurut kacangkan, ya. Misalnya dari elemen itu tadi kan sudah terurut, ya. Nah ini cocoknya di kelas berapa? Sehingga ada indeks misalnya kelas 7. Ya, 1, 7, 2 dan seterusnya. Nanti di kelas 8. Itu setelah ya elemen di CP itu dianalisa dengan elemennya, diurutkan di level mana ini diberikan. Itu harus pekerjaan pertama ya. Kalau dulu kan di bakian ya, ini di kelas 7 semester 1, ini kelas 7 semester 2. Hari ini enggak. Kita diberi kebebasan. Makanya kalau saya misalnya menganalisa seperti itu, jikalah elemen itu tidak bergantung pada elemen yang lain, bisa jadi diselesaikan satu elemen. Tapi kan itu semua kan kajian ada di Bapak dan Ibu, karena karakteristik kayak kata Pak Karnata seperti itu. Nah, balik ke pertanyaan Ibu Ceni tadi, ya ada pembeda mungkin sekarang, karena tidak mungkin Bapak dan Ibu harus mengajarkan itu tanpa ditopang. Ya, tanpa ditopang, disesuaikan dengan apa yang tersedia di kita. Kalau dulu kan kata Ibu tadi antara mapel, silakan Ibu disampaikan lagi. Boleh dibuka mood-nya Bu Ceni. Ya, terima kasih Pak. Sewaktu kurikulum 13, mapel seni budaya dengan prakarya itu terpisah. Kemudian saya kemarin melihat dari apa yang disampaikan materi dari Pak Karnata tentang struktur kurikulum itu disatukan. Dan saya ketika kemarin mengikuti diklat, di satu kelas kan antara seni budaya dengan prakarya. Nah, kemudian itu kalau melihat capaian pembelajarannya itu sangat banyak. Seni budaya terdiri dari 4, seni musik, rupa, teater, dan tari, sedangkan prakarya juga ada 3, yaitu rekayasa, budidaya, dan kerajinan capaiannya, ada 3. Nah, itu bagaimana Pak? Mohon pencerahannya mengenai hal ini, supaya saya dengan Pak Iman nanti bisa paham. Terima kasih Pak. Baik, saya balik ya. Di SMP 1, guru apa yang tersedia untuk itu? Apakah seluruhnya tersedia? Ada. Kalau untuk tersedia, seni budaya, ya untuk seni budaya ada seni tari saya, kemudian Pak Iman seni musik, dan Pak Amir seni rupa. Dan untuk prakaryanya siapa namanya? Pak Heriawan dengan siapa Pak Iman? Maaf. Budian. Sudah beralih ke TIK. Ya, jadi sekali lagi kita identifikasi dulu Pak Karnata nanti dengan Pak Cuk, guru apa yang kita miliki, ya. Kemudian lihat JP-nya. Nah, JP itu kan JP 1 tahun nih, ya kan? JP-nya 1 tahun. Bagaimana pengaturannya? Balikan lagi ke sekolah, Pak. Ya, sekolah mempunyai kewenangan untuk peran itu, ya kan? Sebab nanti tidak mungkin dipaksakan kalau memang potensi yang kita miliki tidak ada misalnya. Nah, pada saat sekolah kita memiliki keseluruhannya, bicara di antara guru tersebut, ya, kemudian diakomodasi oleh pihak kurikulum untuk diaktualisasikan dalam bentuk jadwal dan rosternya. Sebab kita kan tidak lagi mengenal, kalau dulu kan alokasinya per minggu, ya kan, per minggu mapelnya ini. Kalau sekarang silahkan, sekolah bisa mengatur itu semua. Agar semuanya, maaf, dalam tanda petik, diselamatkan, terutama berkaitan dengan tunjangan profesi. Pertanyaan saya berikutnya, di antara 3 mata pelajaran itu atau yang guru, berapa orang yang sudah disertifikasi? Untuk seni budaya 3 Pak. 3-3-nya sudah. 3-3-nya sudah. Semuanya sudah. Artinya, nah kalau sudah disertifikasi, pandai-pandailah pihak kurikulum untuk memberikan jam tersebut agar terselamatkan keseluruhannya, ya kan?
kemarin misalnya saya pada saat pendampingan di Sumatera Utara ya, di Kabupaten Asahan, banyak kepala sekolah yang bingung mempertanyakan. Saya katakan, bagaimanapun nanti kan JP itu terbagi dua kan, ada yang masuk ke tatap muka lah gitu ya, dengan jadwal, dan yang tidak. Saya katakan, seluruhnya masukkan sebagai surat tugas. Ya, terus ada pertanyaan berikutnya, kan Pak itu juga nanti harus ditunjukkan dengan roster. Pasti pihak kementerian akan sangat memperhatikan, dan aturan baru tidak harus merugikan guru kan? Tidak harus merugikan guru. Mas saya misalnya karena alokasi 20-30% untuk project ya, profil pelajar Pancasila, akhirnya guru merasa dirugikan, tidak seperti itu. Toh akibat di situ juga guru akan terlibat kemarin. Makanya mungkin saya katakan kemarin belum utuh karena Pak Karnata sebagai pemateri belum memberikan ini loh tema-tema yang diberikan, pilihan yang diberikan. Kemudian nanti mana saja yang dipilih, kegiatannya seperti apa, bagaimana keterlibatan siswa dan gurunya, karena itu kalau dilakukan sudah bisa memenuhi 20-30% yang dialokasikan. Jadi kata kuncinya satu, Ibu, kan sudah saya dapatkan informasi, semuanya unsurnya ada, selesai kan? Sudah disertifikasi, sudah. Bicara ketiganya fasilitasi oleh kurikulum agar semuanya diselamatkan termasuk tunjangan profesinya. Kan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, Bu Ceni kan? Ya, nanti bicara pada saat alokasi, hindari, saya ulangi, egoisme dan berpikir untuk kepentingan sendiri. Semuanya dilakukan sama. Kata Ibu, ini masing-masing kan CP-nya banyak. Duduk bersama, ini kalau di-plat selama 3 tahun, seperti apa bentuknya? Nah, kita mulai dari dengan kelas 7. Masih ada yang mau ditanyakan, Bu Ceni? Silakan. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Saya paham sekarang. Terima kasih. Kalau boleh menambahkan, baik, jadi setiap masalah yang timbul. Oh, silakan Pak Karnata. Mungkin melanjutkan masih masalah yang seni budaya, Pak. Jadi mungkin nanti konsep pembelajarannya di kelas, kan pengaturannya, jadi sistemnya itu satu guru itu misalkan di satu tingkatan mengajar, katakanlah Bu Ceni mengajar di kelas 7 sama Pak Iman. Nah, konten materi yang diajarkan di kelas 7 itu sendiri, apakah semua CP-nya itu harus diajarkan di kelas 7 semuanya, atau pilihan? Karena kalau kata tadi sudah ngobrol sama Bu Ceni, kalau terlalu banyak, kebayang itunya mungkin kontennya terlalu banyak buat siswanya gitu kan. Walaupun secara ketersediaan guru, tapi kan gurunya tidak Pak, satu guru satu kelas, tidak satu guru 2 kelas itu kan posisinya Pak. Nanti gimana Pak? Kita kan mengenal ada yang namanya tim teaching kan, ya. Dalam artian dia kan mengajar di kelas yang sama dengan materi yang berbeda dengan alokasi pertemuan di hari yang berbeda ya. Misalnya, mohon maaf ya, saya pernah jadi wakasek kurikulum, saya juga pernah jadi kasih kurikulum, tahu persis bagaimana pengaturan itu, ya kan? Tapi kan masa CP itu nggak bisa dihindari, karena CP itu adalah, kalau bahasa hukum, given kan, diberikan untuk disampaikan. Nah, pertanyaannya disampaikannya di level mana? Ibu bertiga duduk bersama, ya kan? Karena sekarang ini kan masih ada perbedaan kan, kurikulum 2013 ada di kelas 89, tapi kata kuncinya satu, duduk dulu bersama, bagaimana nanti pengaturan analisa CP-nya, ini pantasnya di kelas mana, itu masing-masing loh Pak, masing-masing guru mapelnya ya, duduk bersama dulu. Makanya saya katakan, jangankan yang misalnya satu mapel saja isinya yang satu mapel matematik saja utuh, itu harus duduk bersama seluruh guru yang ada di SMP 1. Pada saat ini dialokasikan di kelas 7, nah yang kelas 2 dia menerima nanti. Karena jangan sampai begitu nanti selesai tahun depan, itu kelas 7, kelas 8, guru kelas 8 nggak nerima. Loh kok kenapa urutannya masih seperti ini? Makanya hari ini harus duduk bersama. Duduk bersama, dianalisa CP itu, dianalisa ATP itu. Makanya saya katakan, jangan dulu bicara ATP, TP dulu. Nah, kemarin dikritisi terus terang. Kami saja pada saat Dimtek fasilitator, itu nggak nyampe. Ya, nggak nyampe fasilitator menyampaikan pada kami, karena jadi bias. Makanya begitu kami menjadi fasilitator kegiatan di kelas, kami rubah konsepnya.
bukan ATP dulu, tapi TP dulu. Jadi CP terjemahkan TP. Tadi disebutkan TP itu harus disesuaikan dengan taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, berbeda TP, desain dulu di kurikulum 2013 dengan konsep ABCD, sekarang menjadi 3. Pahami itu dulu. Sehingga semuanya diterjemahkan, kalau sudah terurut kacang, masing-masing elemen itu, ini loh TP, gitu. Nah, kemudian setelah itu, Ibu kan sebagai guru bisa melihat bahwa ini disampaikan, kalau ini harus sudah nyampe dulu. Tapi kalaulah misalnya elemen itu tidak memprasyarat elemen yang lain, selesaikan satu TP. Nah, berkaitan dengan untuk yang disampaikan dengan Bu Cendi dengan teman-teman, duduk bersama bertiga, analisis CP dari pelajaran itu, ketersediaan gurunya seperti apa, pastikan tidak ada yang dirugikan. Itu kata kuncinya. Saya tidak mau lagi muncul persoalan begitu kurikulum menggerak, kok banyak guru yang dirugikan. Pada sejatinya tidak ada yang berubah kan dari kurikulum 2013 alokasinya, hanya saja sekarang ada yang ada untuk tatap muka, ada yang untuk proyek, itu saja. Makanya pihak sekolah SK-kan sesuainya. JP yang berkaitan dengan tatap muka maupun yang JP untuk proyek. Nah, nanti kalaulah misalnya ada pertanyaan Dapodik itu kan Pak, bukan hanya SK tapi jadwal. Saya punya keyakinan. Mereka juga, karena mohon maaf, sekarang itu hanya 6% se-Indonesia. Masa 6% akan dirugikan? Tentu tidak. Nah, ini kan masih istilahnya aturan Pak Karnata itu disebut masih bergerak. Saya punya keyakinan endingnya jangan sampai guru dirugikan. Itu kata kuncinya. Sehingga sekali lagi untuk Bu Ceni duduk bersama bertiga, analisis ini pantasnya di mana, berkaitan satu sama lain, tidak berkaitan sama lain, kemudian diurutkan. Kata kuncinya, jangan sampai semua guru kata kuncinya tidak dirugikan, terutama untuk tunjangan profesi guru. Cukup jelas, Pak Karnata? Oh, boleh nama satu lagi, Pak, pertanyaan. Silakan Pak, silakan. Ini saya pakai headset itu, kalau di luar sudah mulai ada kebisingan. Silakan Pak Karnata. Mungkin gini Pak, mungkin ini berkaitan dengan konten materi di kurikulum sekolah penggerak Pak. Ya. Kalau lihat di kita kan masih bekalnya masih CP apa? Masih CP. Terus materinya masih umum. Pembagian untuk peningkatannya pun di level D itu di fase D itu 789 kita nggak jelas. Kata Bapak tadi akan di setiap sekolah akan jadi perbedaan. Nah, kalau kita bicara konten materi, Pak, apakah selama ini kan apakah nanti pemerintah akan memberikan buku buku babon atau buku paket untuk sekolah penggerak ini? Sebab kita ketika sudah menyusun TP itu sendiri, kita kadang-kadang bukan saya sendiri ya, terus terang bingung gitu materi kelas 7 itu apakah mau mengikuti yang materi kultilas atau kita bikin yang bukan bikin yang baru ya, atau hanya kita mengambil saja yang sesuai dengan CP dengan materi kultilas di tingkat yang sama yang kelas 7 gitu Pak. Sebab sampai saat ini saya belum dapat informasi untuk konten secara utuh itu baik IPS maupun apa yang lain belum ada gitu Pak. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Apakah sama mirip kontennya itu kira-kira dengan yang kurikulum 2013? Itu Pak mungkin. Ya. Terima kasih Pak Karnata. Yang membedakan sekolah penggerak dengan sekolah lain itu adalah fasilitasi nanti, ya. Bahkan nanti untuk sekolah penggerak itu kita akan difasilitasi dengan digitalisasi yang berbasis Android. Seluruh pekerjaan kita akan hanya cukup berbekal handphone. Berkaitan dengan bahan ajar, ya. Kemarin itu sudah dilaunchingkan, ya, bahwa pemerintah sudah mencetak, Pak. Ya, pada saat kami bulan puasa ya itu pemerintah sedang mencetak buku Pak untuk seluruh sekolah penggerak. Jadi sekolah guru penggerak itu diharapkan kalaulah tidak terkendala, mungkin ini juga harus kita pikirkan ya, karena PPKM darurat ini mobilitas orang jadi terhambat ya, apalagi termasuk juga barang.
apakah mudah-mudahan tidak terhambat ya. Jadi pertama, buku guru, buku siswa difasilitasi pemerintah. Yang kedua, seluruh berkaitan dengan perangkat ajar juga disiapkan contohnya. Ya, kalau kemarin ada pengawas dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara itu tidak setuju ya, tidak setuju. Karena pada akhirnya Pak katanya kalau itu disediakan kita hanya copy paste. Tapi saya bilang kalau bicara komitmen pemerintah kan tidak mungkin hanya karena opini seseorang. Nah, saya bilang pengawas di sana pastikan Bapak dan Ibu guru di sana itu melakukan proses ATM. Amati, tiru, modifikasi, jadilah produk B. Jadi kalau orang pemahamannya masih terbatas berkaitan dengan TP, berkaitan dengan ATP, berkaitan dengan modul ajar, nanti yang akan dibahas berkaitan dengan asesmen, nanti itu semua akan difasilitasi dengan contohnya. Hanya hati-hati Bapak dan Ibu, pastikan Bapak dan Ibu sesuai dengan konsepnya. Karena mungkin Pak Karnata juga menyadari kemarin pada saat diklat komite pembelajar, ya kan, banyak contoh yang tidak sesuai dengan konsep. Kenapa kejadian? Karena mereka menyusun sebelum pedomannya utuh. Gitu. Jadi pedomannya belum utuh, mereka sudah menyusun, karena sudah ya diterima saja. Nah nanti sesuaikan, makanya saya katakan lakukan yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Tadi misalnya berkaitan dengan keluhan Pak Karnata, saya orang pertama yang protes Pak, pada saat melakukan BIMTEK ya. Jadi ini mohon terminologinya dipahami ya, kami fasilitator namanya BIMTEK. Kemudian komite pembelajar namanya diklat, yang lain bicaranya IHT, itu bicara tentang struktur nomenklatur ya Pak. Pada saat BIMTEK saya protes, salah satunya berkaitan dengan kemerdekaan tentang instrumen atau alat yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Pak atau Mas Nadiem itu sudah menggelontorkan yang namanya Merdeka RPP 1 lembar yang hanya 3 konsep saja kan. Pertama TP, yang kedua tujuan pembelajaran, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga penilaian. Tapi kan saya waktu itu bilang, kalau Pak Karnata misalnya mengajar IPS, ya kan, sementara Pak Kepala mengajar IPA, tentu saja kan kalau hanya hal itu saja pada saat melakukan supervisi, apa tidak kelabakan tuh yang namanya Pak Kepala untuk melakukan supervisi yang basicnya beda kan? Betul tidak? Tentu saja ya, juga harus dilampiri yang lain agar kita bisa memahami. Kalau untuk kepentingan guru yang bersangkutan silakan sesederhana mungkin. Tapi kita untuk SMP Negeri 1 jangan dululah, lakukan yang bisa kita lakukan, ya kan? Sekali lagi, lakukan yang bisa. Mungkin capainya hanya tahun ini. Tapi selanjutnya ya kita hanya tinggal dengan memiliki jurnal, kita hanya revisi saja, Pak. Jadi misalnya nanti kalau kita masuk sudah konsep modul ajar ya yang serupa tapi beda dengan RPP, ya tolonglah seluruh Bapak Ibu guru ya, seluruh Bapak dan Ibu guru melakukannya ya, karena justru dengan melakukannya nanti kita bisa lakukan bagaimana. Walaupun nanti kita kan punya kendala Bapak dan Ibu pada saat menyusun modul ajar, sementara pembelajaran kita masih berbentuk daring, yang pasti relatif punya keterbatasan. Tapi lakukan semua. Jadi apa yang bisa Ibu lakukan, kata Pak Karnata kan, ini bicara benar-benar, betul. Anu salah manutinya nana, udah biasa anu ribut berkaitan RPP dulu juga. Anu sejati orang yang biasanya bikin itu nggak ada masalah kan. Apalagi sekarang dengan difasilitasi komputer, ya, laptop atau banyak lain, nggak terlalu sulit sebetulnya. Ya, jadi saya mohon dengan sangat seperti apa yang disampaikan Pak Karna tadi. Selesai kegiatan ini hari Senin, mungkin hari Selasa kita harus sudah melakukan action, ya kan? Bisa misalnya menyusun gini. Makanya Pak Karnata saya mohon materi kita berkesinambungan. Kemarin kan kita menganalisa CP. Kemudian sekarang menganalisa CP yang berkaitan dengan penyusunan ATP atau TP dan ATP. Mohon Bapak Ibu tetap dengan elemen yang sama. Agar nanti kita dibuatkan modul ajar, dibuatkan asesmen, itu kita paling tidak punya pengalaman satu modul ajar utuh, apakah itu satu pertemuan atau 2 pertemuan atau berapa pertemuan, tapi ranah benang merahnya udah bisa kelihatan. Kira-kira seperti itu Pak Karnata. Jadi
saya sepakat hari ini sekalipun misalnya 11 mapel dengan mapel yang berbeda, mereka konsisten Pak pada saat menganalisa CP dengan elemen berkelanjutan Pak. Hari ini kan membuat TP-nya, ya kan? Misalnya besok mengandung modul ajar, kan modul ajar ATP-nya sudah ada kan, TP-nya sudah ada. Tinggal membuat asesmen dan lain lainnya, termasuk LK, termasuk rubrik. Tolong dibuat utuh. Tolong dibuat utuh. Selama ini kan kalau kita dulu zamannya RPP pada saat menyebut atau menyusun tujuan pembelajaran suka lupa ya penilaiannya, suka lupa ya instrumennya atau rubriknya. Sehingga kalau misalnya Bu Ceni ngajar begitu mau ulangan, oh iya ulangan semalamnya baru dibuat. Padahal nggak nyambung kan dengan apa yang disampaikan di awal-awal. Makanya begitu Ibu membuat modul ajar, tujuan pembelajarannya apa, susun asesmennya, apakah formatifnya, apa diagnostiknya, apakah sumatifnya, termasuk rubriknya. Apalagi yang belum? Bagaimana kalau ada pengayaan? Bagaimana kalau ada remedial? Makanya teman saya dulu di IKIP nilainya C dan D, pindah ke Australia, summa cum laude Bu. Nilainya 4,0. Kenapa? Ya kalau di Indonesia mah kan ada semacam ketidaknyamanan lamun budak nilainya 100 kan. Jadi nggak ada standar, ya ke guru, ya ke, nah itu tolong hindari. Mun urang mah ngajar teko, nanyakeun kelas, kan jaka sembung mah teuy. Jadi pastikan itu semua. Jadi saya mohon pada saat membuat perangkat ajar ini, mulai dari nilai CP, elemen, TP, ATP, kemudian modul ajar sampai asesmen, rubrik itu satu kesatuan Pak. Jadi Bapak dan Ibu punya pengalaman utuh bagaimana seharusnya menghadapi perangkat ajar dengan terminologi yang berbeda, ada yang sama, ada yang beda, sehingga pada saat kita mengeksekusi, kita sudah punya pengalaman tentang itu. Silakan, masih ada yang ingin disampaikan? Heriawan, silakan. Silakan Pak Heriawan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wabarakatuh. Pak Heriawan sebelum Bapak bicara, karena Bapak di satu ruangan yang sama dengan yang lainnya mau dimatikan. Karena jadi bergaung nggak Pak? Silakan Pak Heriawan. Ini menyangkut mapel prakarya yang tadi yang disampaikan sama Pak Haji. Ya. Jadi mapel prakarya itu memang di sekolah SMP 1 sudah mungkin tidak tiada gitu. Hanya yang berlaku itu dibakukan mapel informatika. Nah, ya saya tanyakan, kenapa setiap ada ulangan akhir semester ataupun tengah semester itu yang keluar itu soal prakarya. Apakah memang harus ada kebijakan lagi mengenai mapel prakarya di sekolah ini? Itu kiranya Pak Haji. Siap. Ya, terima kasih Pak Heriawan. Ya, jadi mohon maaf, dimatikan ya Pak. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Heriawan. Kita nggak usah bicara masa lalu ya Pak, kita bicara hari ini ke depan. Bahwa ini juga mungkin jadi sebuah pembelajaran ya. Dengan SMP 1 sebagai sekolah penggerak ya, dan di Garut ada 13 sekolah penggerak, mungkin akan kita berpikir hari ini bahwa sudah tidak mungkin lagi kita melakukan asesmen bersama nanti. Karena jelas dengan elemen yang berbeda, dengan CP yang berbeda, ya jangan sampai nanti ini terus terang lah, saya juga memahami kedudukan Bapak Kepala Sekolah di struktur organisasi Kepala Sekolah. Ya, saya memahami suasana kebatinannya. Tetapi dengan sekarang SMP 1 sebagai sekolah penggerak, mungkin kita harus berani bersikap ya, sehingga apa yang dikeluhkan oleh Pak Heriawan itu, karena melihatnya sebenarnya Pak Heriawan sederhana. Di sekolah lain tidak selengkap di kita kan. Akhirnya kita hanya memilih-memilih yang semuanya ada kan. Nah itu nanti Pak Heriawan mungkin tidak akan terjadi lagi ya. Karena kita hanya fokus dengan sekolah kita, ya. Makanya saya katakan duduk bersama di antara ketiga mapel itu seperti apa, ya. Nanti mungkin Pak Kepala akan memberikan muatan sudah raise hand.
sekarang begini, kita nggak usah lagi berpikiran masa lalu, Pak. Hari ini ke depan, itu kuncinya. Saya katakan, jangan sampai guru yang ada di sekolah SMP 1 itu sebut saja dirugikan lah. Ya, suka dirugikan. Cukup itu ya, Pak. Ya, nanti kalau kita selalu mundur, pasti jatuh lah kita. Kita menatap ke depan dengan keadaan yang lebih baik. Pak Karnata mungkin diberi ruang untuk Pak Kepala. Saya persilakan. Silakan Pak Kepala. Terima kasih Pak Haji ya, yang luar biasa membantu SMP Negeri 1 Garut. Kedengaran Bapak Ibu suara saya? Iya, kedengaran. Pak. Ya, kedengaran Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Terima kasih ya Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji tetap sehat ya. Amin. Kalau kita pikir gitu ya, yang saya rasakan ini IHT kita dengan IHT saya waktu itu ya, yang 10 hari ini malah intisari atau urgensinya malah jadi sekarang ini ada pencerahan sekali itu. Karena waktu itu kebaliut dengan masalah IT dan segala macam, termasuk sering error ya dari sambungan dari narasumber ataupun dari yang lainnya. Kadang-kadang terpental gitu ya Bapak dan Ibu karena mungkin pada berjauhan gitu ya. Di suasana ini betul-betul menambah wawasan kami ya untuk bergerak ke depan. Juga terima kasih Bapak dan Ibu, ternyata dicoba oleh Pak Haji Karnata tadi, juga apresiasi juga sudah disampaikan oleh Bapak pengawas ya. Ternyata kita mampu nih, ternyata bagus sekali. Saya sendiri mengucapkan terima kasih ya kepada semua mapel ya yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan. Walaupun misalkan ada seperti Bu Haji ini gitu kan, IT-nya ya itu mau nggak jadi masalah Bu. Yang penting Ibu sudah membuat. Pas ternyata ditampilkan ada, ya itu yang bersyukur. Ini yang tidak boleh itu berpura-pura IT karena tidak membuat gitu. Jadi kata Pak Karnata itu yang tidak membuat itu yang salah. Gitu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu terima kasih ya. Mudah-mudahan segala sesuatu pengorbanan Bapak dan Ibu, perjuangan Bapak dan Ibu ini dilandasi oleh rasa ikhlas sebagai wujud syukur kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Khusus tadi yang diajukan oleh Pak Haji Heriawan ya. Memang agak kesulitan Pak Haji Heriawan karena sekolah yang lain kan masih ada prakarya. Kalau kita kan total TIK gitu. Dan soal itu disetting untuk seluruh SMP Negeri se-Kabupaten Garut gitu ya. Di pedomannya ada Bapak dan Ibu. Nah, yang dijelaskan oleh Pak Haji, tidak mungkin kita nanti kalau kelas 7 gitu ya, melaksanakan ulangan umum bersama, tidak mungkin karena jelas itu ya. Paling juga nanti ada penggabungan dari beberapa sekolah yang sudah melaksanakan program sekolah penggerak gitu ya. Jadi kalau yang kemarin gitu ya kan masih bergabung seluruhnya. Kita kan tidak memisahkan diri karena belum ada program sekolah penggerak gitu. Kemudian yang berikutnya kita kuatkan bahwa prakarya itu sekarang jelas di era sekarang itu di seni budaya Bu Haji Seni ya, Pak Haji Iman. Jadi wayahna itu mah ya. Karena memang ternyata seni rupa itu mirip-mirip prakarya Bapak dan Ibu ya. Jadi nantilah yang penting kata Pak Haji itu guru tidak ada yang dirugikan gitu ya dengan adanya sertifikasi. Kami insya Allah ikut bertanggung jawab pada hal itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu ya yang saya hormati, sebelum kita beristirahat dan mengerjakan tugas, mohon namanya jangan di ini ya Pak, karena akan dipoto, direkam itu nama-namanya jangan dirubah gitu ya, sesuai saja. Seperti Pak Haji Dian itu kan Pak Haji Dian, mana Pak Haji Dian? Dian Kusdiana Tajimalela ini tidak ada di GTK-nya Pak. Ya. Mana Pak Haji Dian deh? Disuruh rupa-rupa si Haji mana? Ini ketika direkam ya, kita akan direkam ini. Jadi harus jelas, cat nikah bagus. Ya. Lilis Herlina jelas ya.
kemudian Heriawan jelas, ya. Kemudian Duden Ramdhani, Duden harus Duden, Pak Duden ya, Rizka, Yu, Ibu semuanya itu ya. Kemudian tambahan nanti dalam kita masuk ya untuk besok tetap kita mempunyai komitmen ada pencerahan di jam 7.45. Semuanya sudah masuk Pak. Kalau bisa jangan menggunakan itu kameranya. Wajah-wajahnya harus lebih ceria gitu ya. Walaupun dengan diskusi yang begitu hebat tadi. Karena ternyata direkam Bapak dan Ibu, kami baru sadar nih Pak Jela. Ini sedang dipantau kita itu rekaman akan distorkan. Ternyata dievaluasinya di sini Pak, awal, tengah-tengah, akhir Pak. Nanti ada evaluasi. Mungkin Pak Haji Sana ya, coba background-nya diperbaiki Pak semuanya Pak. Ya, baik yang di rumah maupun yang di sekolah Pak ya, berjuang. Yeah. Kemudian bantuan IT seperti tadi, Bu Haji Tini ya, di-off dulu kameranya Bu Haji ya, kalau lagi oprek-oprek itu. Jadi ngadongkang situ, kang ketinggal gitu. Ternyata direkam aja semuanya. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Bapak, Pak Haji mau nambahan atau cekap Pak Haji Ara? Ya, saya kira mungkin apa yang disampaikan Pak Kepala adalah suatu komitmen yang luar biasa ya. Kalau pimpinannya sudah berkomitmen, kita juga harus melakukan hal yang sama untuk kebaikan SMP Negeri 1 Garut. Sebetulnya mohon maaf Pak Kepala, kemarin saya sudah mengingatkan Pak Asep Mulyadi karena memfoto dalam keadaan bersama di lowong itu, saya ingatkan, hanya mungkin saya tidak saya japri beliau. Akhirnya tampilan tadi tidak ada lagi seperti itu. Jadi kesan luring yang didaringkan terhindar. Nah ini juga mungkin bersyukur ya, tadi saya nggak enak hati sebetulnya ya, mengingatkan tadi perbedaan antara peserta dengan komite pembelajaran juga. Saya mikirnya beberapa hari ya baru saya sampaikan, ternyata begitu dilepas pesertanya. Nah ini teman-teman yang suka warawiri di depan kamera orang, itu akan orang bakal tahu, oh ini pasti ada di satu tempat ya. Nah ini coba disiasati lah ya, kata tadi Pak Kepala, kameranya dimatikan atau jalannya di depan ya urang teh sok salah tuh cik tong nunjukkeun ting kesalahanana lah ya. Kemarin secara bertahap saya mengingatkan ya, bersyukur. Terus terang saya nggak enak hati ya menyampaikan tadi tusi komite dengan tusi peserta, tapi begitu ingatkan, luar biasa kan teman-teman peserta itu ternyata luar biasa. Terus yang kedua, saya foto yang tidak sadarkan, kalau sudah foto di share itu kan bisa kemana-mana ya. Nanti orang akan, pasti ada di satu tempat. Nah ini termasuk rekaman ya. Kalau misalnya saya pendampingan Pak, kemarin saya rekam, saya kirim linknya. Ini hal yang sama nanti. Kita tidak dikirim rekamannya, tapi linknya simpan di Google Drive, sebutkan. Jadi mereka bisa menganalisa tentang keterangannya. Makanya kemarin pada saat ada istirahat hampir 1 JP, saya kan protes ya dengan Pak Ridwan. Karena nanti di rekaman akan muncul, ini kok kosong ya, dari detik kesekian atau menit kesekian, menit ke kemana wae. Padahal ini kegiatan sudah sangat luar biasa Bapak Kepala dan teman. Saya terus terang bangga jadi bagian SMP Negeri 1 Garut. Tapi kita juga jangan lupa pasti harus memperbaiki hal yang kecil, hal-hal yang sederhana kita perbaiki agar ke depan jauh lebih baik. Saya sudah melihat bagaimana jungkir baliknya Pak Kepala untuk SMP 1. Saya bilang kan tadi bahwa hasil itu tidak akan mendustai proses. Nah, kita ada di bagian itu, mari kita bersama-sama. Jadi Bapak Ibu mungkin disepakati saya akan tampil di awal ya, hanya memberikan evaluasi dan juga di akhir. Soalnya kalau saya terus terang di tengah nanti, makanya saya bilang ke Pak Karnata, jangan sampai dianggap saya memata-matai fasilitator gitulah. Nanti kan ada pakai saya nggak mau. Bagaimanapun Bapak dan Ibu sebagai fasilitator, tampillah sepede mungkin. Kalau ada hal yang perlu diskusikan di ujung aja. Ya, bukan hanya saya, nanti komite pembelajaran yang lain pun silahkan. Saya kira cukup Pak Karnata, terima kasih. Ini sudah lebih dari komitmen, sudah 11.34. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, terima kasih pencerahan yang luar biasa dari
Bapak Pengawas Pak Haji Al Halimi, juga Bapak Kepala SMP 1 Garut Pak Aceng Mulyana. Sebelumnya mungkin dari kami mungkin ini kali pertama ya SMP 1 melaksanakan IHT secara daring. Ada kurang lebihnya mungkin mohon maaf karena memang kami perlu bimbingan lebih lanjut untuk mencapai kesempurnaan. Baik, untuk berikutnya saya dilemparkan ke Pak Asep Sofyan, tolong ditangkap bolanya. Silakan ditutup Pak Asep Sofyan sebagai moderator, mangga. Terima kasih Pak Karnata semuanya ya. Mohon Bapak Ibu yang ada di forum ini mute-nya dibuka semua, Hari yang mewah, yang luar biasa, hari yang diskusi yang luar biasa dari awal sampai akhir. Sangat luar biasa, kasih terus buat kita semua. Dan silakan ditutup lagi. Bapak dan Ibu semua, tiba akhir acara hari ini dan mungkin nanti setelah istirahat beranjak kepada agenda atau acara yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak dari awal sampai akhir bermanfaat ya bagi dunia pendidikan khususnya SMPN 1 Garut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya untuk mendapatkan keberkahan dari acara ini kita tutup dengan doa dan saya persilakan kepada Bapak Ustadz Duden. Waktu dan buat saya persilakan. Ibu Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mari acara ini kita tutup dengan membacakan doa bersama-sama dengan menundukkan kepala. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Fi barakati al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Den. Mungkin acara akan kami tutup, tapi sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Kepala, Bapak Pengawas Pembina, Bapak dan Ibu yang ada di forum ini. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum meninggalkan ruangan, dipoto dulu Pak. Sebentar, foto dulu untuk hari ini. Enggak berpose heula sadayana. Berpose. Ya, berpose. Datang we foto. Otep ulah kabur wae Pak Otep. So, siap sadayana? Oh. Posena bebas lah. Langsung bebas we. 1 2 3. Sekali deh. Salah, dilebetkeun heula. Satu, 2, 3. Ya, sip, atas. Enggak. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Sebelum ditutup keluar, seperti biasa, nanti setelah duhur ada kiriman
WA cinta dari panitia IHT berupa materi dan LK untuk dibaca-baca untuk materi berikutnya. Untuk besok insya Allah kita akan membahas tentang modul ajar yang akan disampaikan oleh Bu Siti Aminah Hussein. Sekian Ibu Bapak, silakan meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.